Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa afu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para jamaah masjid. Itu maksudnya. Mohon maaf saya terlambat. Hari ini ada 4 acara. Tadi sebelum kesini ada acara di Todano. Alhamdulillah luar biasa sukses, mecahin rekor. Paling banyak yang datang, paling banyak yang wakaf. 1000 Quran lebih. Di masjid-masjid lain cuma 300-an. Todano mecahin rekor. Yang hadir penuh masjidnya. Kemudian pecah rekor Qurannya terbanyak se-Sulawesi Utara. 1000 Quran lebih jamaahnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kajiannya singkat, padat, insya Allah. Suatu hari Nabi duduk dengan para sahabat. Ketika duduk, Nabi melemparkan pertanyaan. Ma ta'uduna rabbukum fikum. Kata Nabi, tahukah kalian siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang mandul? Bapak Ibu tahu mandul nggak? Tahu. Nabi pernah bertanya itu kepada sahabat. Tahukah kalian siapa orang yang mandul? Mendengar pertanyaan seperti itu, ada sahabat menjawab, ya Rasul, alladzi lam yuladu lahu. Orang yang mandul itu pasti adalah orang-orang yang dia menikah tapi tidak mendapatkan keturunan. Itulah orang yang mandul ya Rasul. Mendengar jawaban seperti itu, Nabi langsung tersenyum. Nabi menjawab, laisa dza birrakum. Bukan itu sebenarnya orang yang mandul menurut Nabi. Lalu yang bagaimana ya Rasul? Ini yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Bu, mau tahu nggak siapa orang yang mandul menurut Nabi? Jangan-jangan kita semua termasuk mandul. Siapa yang mandul? Alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Kata Nabi, orang yang mandul menurut Nabi adalah orang-orang yang dia menikah, punya anak banyak, tiap tahun produksi, tapi sayang anaknya nggak soleh dan soleha. Punya anak, tapi anaknya nggak bisa memberikan manfaat untuk akhiratnya, cuma membanggakan dia urusan duniawinya saja. Tapi anaknya nggak bisa jadi aset akhiratnya, maka kata Nabi, itulah orang yang mandul menurut Nabi. Maka lewat hadis ini saya titipkan pesan, mumpung masih punya kesempatan. Mau jadi apa kondisi kita nanti ketika nyawa ini akan terhenti? Jawabannya siapa yang ada di samping tubuh kita? Hanya anak-anak yang saleh yang akan menuntun kita menyebut kalimat talqin. Hanya anak-anak yang soleh yang akan menuntun kita kalimat yang seperti ini. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Anak yang soleh lah yang akan menyelamatkan kita. Akan bagaimana kondisi kita berada di dalam kubur? Jawabannya, siapa anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya pernah diundang orang paling kaya di Indonesia. Penghasilannya tiap bulan itu puluhan miliar, bahkan mungkin ratusan. Usahanya batu bara. Baru punya batu bara sudah kaya, belum punya batu nisan. Begitu saya masuk ke rumahnya yang megah, nampak ada 3 foto terpampang. 2, 3. Saya pun bertanya, abang ini foto siapa? Dia jawab, ini anak saya yang paling bontot, paling kecil. Saya tanya di mana dia? Ngambil S1 di Singapura. Ini anaknya pintar, Ustaz. Oh, bahasa Inggrisnya luar biasa. Yang dia banggakan hanya pintar saja. Saya tanya gambar yang kedua, kalau ini siapa? Ini anak saya yang nomor 2, lebih pintar dari adiknya. Sekarang ngambil S2 di negara Australia. Bahasa Inggrisnya hebat, bahasa Cinanya hebat. Lalu saya tanya foto yang ketiga, kalau ini siapa? Inilah anak saya yang paling gede. Ini harapan saya. Sekarang ngambil S3 di Jerman. Bisa bahasa Inggris, Jerman, Jepang, Cina. Ini pinternya luar biasa. Dari foto yang pertama, kedua, ketiga, yang dia banggakan cuma apanya? Pinternya. Bapak Ibu, kalau saya tanya, saya tawarkan 2 pilihan. Yang pertama, kepengen nggak punya anak pintar? Pengen. Tapi nggak benar. Masih kepengen. Anaknya pintar. S1, S2, S3. Tapi sayang dia nggak benar. Masih kepengen. Atau mau pilih yang kedua. Anaknya nggak pintar, tapi benar. Mau pilih yang mana? Hah? Kalau saya pilih yang ketiga, benar dan pintar. Kalau anak pintar tapi nggak benar, saya pastikan ayah ibunya akan kelengar. Kalau anak pintar tapi nggak benar, nggak akan pernah menerima nasihat dan kebenaran dari mulut siapapun, termasuk orang tuanya. Merasa cuma dia yang pintar, orang tua dianggap kolot. Tapi kalau anaknya benar, sekalipun tidak pintar, lama-lama akan menerima kebenaran dari mulut orang dan bisa bikin dia jadi pintar. Cerita yang tadi saya sampaikan hanya pintar tapi tidak benar. Ibu tahu nggak? Setelah saya ngisi acara di rumah orang kaya itu, saya pulang. 1 bulan berlalu, 2 bulan berjalan, dapat berita orang kaya ini meninggal dunia. Saya takziah ke rumahnya. Begitu saya lihat jenazahnya terbaring di tengah rumah. Ibu tahu nggak siapa yang membacakan doa di samping jasadnya? Tetangganya. Yang baca tahlil, tetangganya. Yang baca yasin, tetangganya. Tidak nampak satupun ketiga anaknya yang dulu dibangga-banggakan di depan saya. Saya kesian, saya tanyalah keluarganya. Kalau nggak salah almarhum ini punya 3 anak. Betul Ustaz? Anaknya di mana? Tuh ada di luar sana Ustaz. Ngapain? Cuma pakai baju hitam, main handphone, modal cuma tangisan. Saya kesian, saya panggil.
Orang lain jadi pelicin ayahmu menghadap Allah. Orang lain baca yasin, tahlil, doa, khatam Quran, kamu cuma nongkrong di luar. Ambil wudhu, duduk di sini bersama saya, kita baca Quran, kita hadiahkan buat ayahmu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Masing-masing menghindar. Ketahuan tiga-tiganya nggak ada yang pandai membaca Al-Quran. Saya bisa membayangkan bagaimana malunya si mayit nanti berjumpa dengan Rasulullah. Bagaimana malunya si mayit ini berjumpa dengan Allah. Inilah orang mandul menurut Nabi. Begitu jenazah ayahnya akan disolatkan, saya panggil lagi ketiga anak ini. Kalau tadi kalian nggak bisa baca Quran, paling nggak ayo ambil wudhu ikut sholat jenazah. Masing-masing menghindar. Keluarganya bilang, Ustaz, jangankan sholat jenazah, sholat 5 waktu aja dia nggak pernah. Nggak mempan mulut kami menasihatinya, Ustaz. Mereka merasa kayak mentang-mentang dari Jerman, dari ini S1, S2, S3, kalimat nasihat kami nggak ada yang didengar. Nggak ada satupun anaknya yang bisa sholat jenazah. Saya ngebayangin alangkah hancurnya hati si mayit selama hidup siang malam banting tulang menghantarkan anaknya biar jadi orang, malah jadi orang-orangan. Menangis si mayit, belum masuk kubur sudah tersiksa, belum masuk kubur sudah menderita, belum masuk kubur sudah menangis karena melihat ulah anak-anaknya yang cuma pintar tapi tidak benar. Bapak Ibu, cerita singkat ini sebenarnya pelajaran buat saya dan semuanya. Mumpung masih punya nyawa, mumpung masih punya tenaga, mumpung masih punya kesehatan, mumpung masih punya umur, siapkan anakmu menjadi aset yang akan menyelamatkanmu dan membuatmu bangga menatap wajah Rasul.